Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati amal qaumi lut. Sadaqallahu rasul. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain yaqul faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haid wan nifas wal wiladatu wal maut. Pelajaran sehari ini Bapak Ibu tidak disampaikan ini pelajaran, nak disampaikan ngajari buaya berenang. Pecahnya kita ni sudah tua galau, tapi kadang-kadang kita juga masih tak tahu, sehingga kita menganggap hal ini hal remeh, padahal hal ini hal yang sangat penting, menyangkut hidup dan kehidupan kita, terutama di negeri akhirat, dan menyangkut dengan amal ibadah kita. Menawas-awasan duduk di luar ini lah masuk umur galau. Cuman mungkin yang didapatkan dari pelajaran ini sampaikan kepada anak cucu, sampaikan kepada anak mantu. Kalaupun yang disampaikan ini sambungkan dengan pelajaran, dan insya Allah kalau mereka hidup pada masa, pada zaman hidup dalam keluarga yang islami, keluarga yang merhatikan agama, insya Allah tahu. Tapi yang dikhawatirkan ini hidup dalam satu keluarga yang backgroundnya, latar belakang kehidupan yang tidak ada faham di agama. Jadi kadang-kadang dianggap suatu hal yang biasa-biasa padahal ini barang yang harus diperhatikan dalam perjalanan sah dan tidaknya amal seorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujibatul ghusl sittatun. Ini masalah bab mandi wajib. Mandi ini ada dua, mandi ada tiga. Ya, jadi mandi ini ada tiga: mandi wajib, mandi sunat, mandi mubah. Mandi sunat itulah mandi yang ada sangkut menyangkut dengan satu ibadah. Macam misalnya nak pakai ihram. Kalau kita pergi haji atau umrah, nak ngenakkan ihram itu sunat mandi. Jadi nak bersabun lah, nak bersampu lah, nak bersikat gigi, nak pakai Rexona, nak pakai minyak kelonyo, nak pakai minyak keluran, basing lah apa nak dikenakan. Jangan sampai kaget ketika dia pakai ihram dalam posisi
dalam posisi yang tidak lemak, merasa badan bau nak maki pewangi badan misal, atau dionyo panas bau nak mandi sehingga dionyo harus pakai sabun. Jadi sebelumnya disunahkan mandi ladokin. Jadi nak pakai ihram itu sunat disunah ke untuk mandi. Nawaitul ghusla lil ihram lillahi ta'ala. Sahaja ko mandi untuk pakai ihram karena Allah. Bahasa Arabnya, bahasa kita saja ko mandi nak pakai ihram. Sudah. Tahu, nawaitul ghusla lil ihrami rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Juga kamar mandi terus sembahyang 2 rakaat. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Saja ko mandi untuk ihram. Apa nak rak'ataini tu? Sudah tu kita nak pergi ngelontar. Ini banyak wong haji pergi ngelontar tidak mandi, sunat mandi tu. Pergi ngelontar sunat mandi. Hari Jumaat nak solat Jumaat sunat mandi. Oh Ustaz, laki bergawe, mana kotak nak mandi. Mandi pagi tu. Mandi nak bergawe tu niatlah mandi Jumaat. Jadi hari Jumaat tinggal pergi baik. Jadi pagi Jumat mandi tu niat kalau mandi Jumat. Ya, setelah mandi wajib. Misalnya ada junub semalam mandilah wajib, saudara yakin kata niat pula mandi Jumat. Yang paling bagus mandi solat Jumat itu waktunya yang dekat nak ngancap ke solat. Jadi badan tu seger. Bau badan tu juga tidak ada mengeluarkan bau yang tak lemak. Hari panas, AC katik, kipas angin mati, sesek nafas. Ya, rami masjid tu rami. Tak, maka tu Islam tu bagus. Nak pergi sunat pakai minyak wangi, mandi dokin. Ya, nak. Ibu tidak solat Jumat, tidak wajib. Tapi kalau ada hari Jumat, orang tino melok solat Jumat boleh pilih. Orang yang tidak diwajibkan solat Jumat itu, jikalau dia ngelaku ke Jumat dia pilih. Dia nak ngelaku ke Jumat atau nak ngelaku ke Zuhur boleh kalau dia telah melakukan salah satu dari itu maka lepaslah kewajiban solat dia. Misal contoh kita di Madinah, kita solat melok solat Jumat, tidak usah Zuhur lagi tak apa-apa. Dengan catatan ngerti tak hukumnya, terti tak caranya tu, tahu tak berapa rukun khutbah, cara solatnya mana? Tak tahu. Nah, berarti tak desah barang tidak tahu. Muat kuih tak tahu adonan. Jadi apa? Ha? Telok 3 banyung sembel. Buat bercewok. Encer biar koyo unta. Ha? Nah, jadi ada takaran. Berani muat kuih itu ada takaran. Sekarang berani melok solat Jumat. Oh, ini hukumnya. Tek. Kalau tidak ada sudah. Karena orang betina tidak sekuat hukum wajibnya, tidak sekuat orang lanang. Tapi zaman Kiai Bakar dulu, zaman Kiai Daud, di Masjid Merogan itu banyak betina melok solat. Zaman Kiai Daud, ana boleh khabar, ana tidak nemoni di Merogan, banyak betina melok solat Jumat. Setelah zaman itu hilang, kata seandainya misal umpama mak ini hari dikongkon ramilah kamu dari kami. Ramilah betino zikir jamilan jam 7 lah kami Masjid Agung. Yang mimpin zikir tu masih ngopi. Yang nak mimpin zikir tu masih ngopi di rumah. Kamu lah beruntung kalau pergi sana. Bangsa hukum salat Jumat tu jatuh wajib di betino. Umap pacak lanang buat pindang di rumah. Nah, maka tu hukumnya tu tidak wajib di betino, di lanang. Seandainya terlaku di betino sah. Cuman tadi tidak hukumnya. Kalau tidak ngerti, nak ke pelaju naik mobil kereta pati nak nyala ke sopir. Yang salah kan kita nak kereta pati ngapa naik mobil pelaju?
Kalau kita tidak ngerti apa nak melok, nak solat Jumat. Walaupun betina itu tidak diwajibkan solat Jumat, berperanlah sebagai seorang istri paling tidak WA. Sayang, hari ini Jumat, mandi dulu. Jangan lupa sunat mandi hari ini. Ini kan zaman sayang. Yang tersai-sai, sai luar tolong pak nom pitu. Omring. Itu namanya bahasa RRC, Republik Rakyat China. Nah, saya di mana? Sudah mandi saya? Ala kemana sih? Mudah. Saya. Takutlah, payulah pengen bersai lajulah. Hendak dia bini-bini dia, laki-laki dia. Ingatkan, Yai. Ini batilah punya cucung. Yai, jangan lupa solat hari Jumat, pakai baju putih, mandi doket, minyak wangi. Paling tidak bini itu ngingetkan tugas. Itulah namanya hidup, kehidupan itu saling nyempurnakan. Waduh, uji wong Arab itu ngomong dalam syair Arab, jika seorang laki-laki akan menikah untuk mendapatkan seorang istri yang sempurna, walaupun dia akan temuinya kiamat berapa kali, tidak akan ketemu wanita yang diinginkannya. Naknya yang cantik, yang pintar, yang bagus, sempurna, dengar kata kiamat 7 kali tak bakal bertemu. Kita ni pacar kau orang lah jadi. Yang kurang ditutupi, yang lebih nunjuk tahu. Enak. Bini ngado ni gegodo, laki ngoreng ngako. Ngako tak? Ngako. Anak nangis, bini lagi cucian, nak jemuran, budak ni nak ngungsen, nak netek. Ya sudah, laki jemuran dah jadi soal. Jadi soal tak laki jemuran? Tidak kan selesai, namanya saling nyempur. Ustaz tak lemah Ustaz, nak nyemur kutang celana kita laki. Lah kau maki cuci jemur bocor kan. Kadang-kadang berpikir itu nak segalanya, nak ke dia kalau kelenjer lah. Tidak main itu. Jadi pokoknya pacak galau nak dia jual. Jadi sampai kapan apa bini tadi balik solat Jumat tadi tugasnya nginget ke laki. Apalagi sunat mandi hari raya. Pagi hari raya sunat mandi. Saja ku mandi untuk solat hari raya. Sebut ke biasa hari raya Idul Fitri, pagi hari raya Idul Adha. Biar dia tersingkat, saja ku mandi untuk solat Id. Sudah solat hari raya. Sunat hukum itu namanya mandi sunat. Habis mandi kau mati. Bilal tukang mandi kau meninggal, habis dia mandi ke tu, dia sunat mandi. Nawaitul ghusla ghasaltul mayyit. Saja kau mandi, setelah mandi kau meninggal. Jangan sampai dia dimandikan. Siapa nak mandikan? Ya mandi deh, ya. Nah, jadi kalau kita wong lanang ni mekul wong mati mekul. Dalam hadis kalau kita mekul wong meninggal, baliknya sunat ngambil wudu. Kalau kita mandi wong meninggal, sunatnya mandi pula. Itu. Nah, jadi itu yang termasuk bagian di antara yang sunnah. Masih ada lagi yang sunnah, ya. Nah, kedua mandi yang hukumnya tadi hukum sunnah, artinya kita ngawikannya boleh pahala. Ada yang mandi mubah. Mandi mubah itulah mandi kita sehari-hari ni. Arti mandi mubah tu digawe ke jadi, tak digawe ke tak apa-apa. Tak jadi soal. Nak mandi sudah urusan kamu. Nak apa? Badan-badan kita takutlah mampu bau, wong ngatai kita tidak ngatai wong. Jadi hukum mandi biasa ini hukumnya mubah. Boleh baik nak mandi-mandi, tak ada apa-apa. Cuman kalau mandi Jumat tadi tu agak serem dikit kalimatnya. Macam mandi wajib. Jadi macam mandi wajib itu, bahasa macam mandi wajib itu bukannya jadi hukumnya wajib niat tak ada. Jadi rapinya, ratonya mandi untuk solat Jumat itu
diusahakan serapi serato mandi wajib. Banyungnya Islam ni tak ada nyingok sabun, Islam tidak nyingok sampo. Rato campak banyungnya itu sama dengan rapinya dengan mandi wajib untuk mandi Jumat tadi. Cuman di masyarakat ini baik, kapan mandi, habis bercampur atau habis junub atau habis jonyohet nipas wilat makmen, mandinya tuh segala macam dicacap ikan lo, bersampo berhini ngap mandi berkeramas bahasanya tu dah. Islam tu tidak ada jingok sabun dengan sampo ibu, yang dijingok kesempurnaan nyampaknya banyung ke badan itu baik ya. Nah jadi sudah itu jangan pula ketahuan gino, namanya kita ni punya anak bujang gadis, jangan kejingokan gino rasan tu. Giliran habis campur rambut lecep ni kan basah. Kadang besok idak bingung budak ngapo lama ni, kadang basah, kadang idak bingung. Iyo. Ya, nah jadi sama ke bela. Junub basah ada junub basah, ngebasah kalau dah. Dia tak ada bingsal mantu tu. Dah lemak kayak mantu ngoceh ya wah mak kau goyo pula kita bergoyo kalau. Barang ada nama. Mandi sunat yang tadi, mandi mubah. Sekarang masuk pelajaran mujibatul ghusl. Ada mandi itu wajib. Mandi itu ada dua, ada mandi wajib, ada wajib mandi. Ada mandi wajib, ada wajib mandi. Mujibatul ghusl, penyebab mandi wajib itu, jadi kalau terjadi salah satu dari yang akan disebut ini, berarti dia harus melakukan mandi wajib. Kalau dia tidak lakukan mandi wajib, berarti dia ada junub selama-lamanya. Ada juga yang dia mandi tapi tetap junub, itulah wong sodomi. Wong yang sodomi itu wong yang lanang sama lanang, betina sama betina itu nah. Mahap ngomong ngeluarkan sperma. Mahap ngomong ada rasa yang keluar nikmat. Dari perlakuan itu ada yang keluar rasa nikmat, cairan yang keluar dia rasa nikmat, itu namanya sperma. Akhirnya dia junub. Punya hadas. Nak jawab hati kamu tu. Hadas. Pikiran kamu tadi hati. Hadas. Iya, junub, hadas. Nah, wong yang sodomi, wong yang ngelakukan lanang sama lanang, ngeluarkan spermanya, air maninya, betina sama betina, main perian. Biar lama itulah, jadi jelas nah sudah. Lah gegem bu, gegem. Ya Allah bu, pegel-pegelnya. Bukan ngapo bu. Di Palembang ini sudah ratusan bu. Kemarin ada berita di WhatsApp, daftar jumlah gay, homoseksual, lesbian. Di Padang banyak, Jawa Barat banyak, di Prabu Muli banyak. Ada kalau apalah perasaan itu nah di WhatsApp masuk, mati di kebun lagi bermain dengan bencong, umur 58 tahun yang mati tu wak itu. Apalah perasaan wak itu. Iyo kalau memang mahap ngomong katik bini atau bini lah nandak lagi dajak campur, berbini halal. Halal tak? Halal dan Allah ridha. Magang yang diharamkan dihalalkan, yang dihalalkan diharamkan. Wal iyadu billah. Astaghfirullahaladzim. Kemanalah nak diomongkan ini? Wong yang ngeluarkan sperma lanang dengan lanang, apa ji Nabi?
man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Rawahu Ibnu Majah. Jikalau kamu, barang siapa kamu mendapatkan orang yang melakukan amal seperti kaum Nabi Allah Lut, umat Nabi Lut, faqtulu, bunuh mereka. Al fa'il wal maf'ul, baik yang mensodomi atau yang disodomi, bunuhlah dua-dua. Hadis ini rawahu Ibnu Majah. Inni akhwafu ma akhafu ala ummati qaumi Lut. Sesungguhnya yang paling kutakuti dari yang kutakuti, kata Nabi, umatku terjerumus dalam perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Kita ni khawatir, kita ni punya anak bujang, punya anak gadis, punya pocong, punya ponaan, wal iyadu billah. Nah, ini ni salah satu penyebab turunnya azab. Lah dia omong kan Jumat yang sudah. Itu nak bungkas bangkis di Palu itu. Tadi nak sembahyang Jumat tadi dikirimong di WhatsApp video. Jadi di tempat akan ada satu kampung di Palu itu hilang. Melesek. Ditegur oleh bumi. Hilang ni yang tekuat bakul. Wisep masuk ke bawah. Hilang, gedong hilang, rumah oh hilang kalau tekuat hilang. Nih ada terdengar suara budak nangis, didengar oleh orang kampung, dicari bu, ketemu, ada budaknya, ada tadi di videonya di WhatsApp, kecil budaknya, gemuk, butak, nah ngongok-ngongok, mungkin ibu digawa oleh empasan ombak itu di kampung mana be, misal mahap ngomong, apa wong jarak 5 meter, apa 5 kilo, apa kita kan tak tahu arah sana nak siapa, tegawak terbabit ombak mungkin. Jadi dah kata yang kenal wong yang nemu ke budak ini, kemana mak bapak dah tahu, nangis dia tadi, no tanahan galau, nak mandi ke dia dengan banyu lagi dah kata. Sangkin di Palu itu Allah angkat nikmat. Ini gawe budak-budak tak benar. Apa budak darah ni naik 3 kilan pun coba lah ni. Lah kalau macam ini mak mana ya? Kita yang benar ni jadi kayak kau galau je. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Hati-hati kata Allah dengan azab yang Allah turunkan gara-gara wong maksiat. Bukan cuma wong itu baik, tapi yang ada di sekitarnya kena galau. Ngoreng wiwak balu si kau rumah, mambus meringut sekampung anget. Ya Allah, iwak siapa nak? Nginjuk ida. Jam 9 lah lapar, nak makan bela. Apa? Alah kalau iwak balu ini. Ya Allah, iwak balu mana ni? Padahal balu bulu ayam. Nama itulah kira-kira maksiat. Si sodomi ni tadi apa azabnya, dosanya? Kalau dia tidak taubat sampai hari kiamat ngawak junub. Ana pernah baca satu riwayat, wong yang sekali ngeluarkan sperma dengan cara macam itu, lanang dengan lanang, tino sama tino, 7 ikut kumpulkan laut terbesar di dunia, tak terangkat junubnya. Mandi wajibnya tidak terangkat 7 laut. Laut ini sungai. Kita punya sungai tai, sungai kangkang. Itu ni gai tambang mana cek laut. Gai tambang. Mana ada kita ni laut mana? Ya sungai, kan laut. Man kita ni mulut mana cek? Balik laut dulu. Laut mana? Lampung sana apa? 7 laut besar. Tidak terangkat. Nah, bukan sungai. Inilah das bena dianggapnya biasa baik. Pakai nangis pula. Minta dihargai, minta diapakan. Kami ada bagian. Allah, oh ada anak mutar nana. Pakai ada kiriman video pula no. Nyambut ceweknya apa cowoknya dia di bandara ada yang video itu. Pakai kembang no. Cara pendek, buntel gemuk itu. Ada video ya. Nginjak cincin.
Ngenak ke cincin. Allahu akbar kabira. Beciu mah. La haula wala quwata illa billah. Apalah perasaan budak itu. Parak rai ku cenelangan dari palaknya. Ai. Ngelodok ni anak hati ni. Bukan ngapo, bukan ngelodok macam mana, Bu. Ada juga yang WA, WA, SMS tu ada. Pak Ustaz, aku nak nanya Ustaz mak mana pasal cara menyembuhkan kalau kita ni senang sama-sama jenis. Jiku yo cari kesibukan. Ya Ustaz, waktu sibuk, waktu tak sibuk tu ingat pula. Nah, mak bener pula masuk akal. Barang tu dia hamba-hamba. Jadi dia. Maka tu nak hati-hatinya ya Allah. Itu ibu lesbi sama homo ini nular ibu. Penyakit nular. Yang kena ini bukan cuman budak. Tua bangko mampu dapur kan lagi ada kena. Tahu mak mana perasaan? Minta kata kelanang tiap bulan, datang bulan. Mana mimisan terus ni? Dikatakan dia betina. Tak kalau datang bulan. Berselayar pula ada di YouTube itu. Pernikahan sama jenis. Berselayar. Jadi malam tu ada orang nanya, Ustaz, siapa ketipnya? Nantak kau je. Masuk akal juga orang tu nanya ketipnya siapa. Jika kali orang dia juga ketip. Enak? Ketip lah banci pula. Hadirin, hadirat. Kita akan menikahkan Rizka dan Rizki. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, selamatlah anak cucu kami. Selamatlah dari segala macam bu. Kalau ada di kampung usir-usir lah pak-pak rumah. Aku makanya tu lah Ustaz, anakku nak berjilbab tak kenjuk tu. Aku dak kenjuk nan sas anakku jilbab biarlah kiai nak marah-marah lah. Rupa lanang. Iyo, kapan tiap bulan jilbab hilang sikok. Hilang sikok. Apa nyingok dia ngenak kenya. Mak lah itu cek punya jilbab anak maki awak jauh kian ke nabinya janganlah maki model itu. Astaghfirullahalazim ya Tuhan Kobi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemerintah, kau pemerintah mana cerita? Ini kekuatan pemerintah ini, Bu. Ini kita ni dinina bobokkan oleh digawak oleh pikiran cuman ganti presiden. Pikiran otak ni. Presiden tu tidak pacak berbuat kalau DPR tidak mendukung. Benar tak? Benar tak? Jadi DPR juga nak hati-hati dipilih. DPR itu nentukan nasib negara juga. Di bareng kenyo 5 ni kayak bakal. Masuk juga belik kecil tu. Nyocok 5. Milih presiden, milih DPD, milih DPR provinsi, DPR pusat, sama DPR kota. Sudah itu tahun ini Bu tidak pakai gambar. Cuman nomor dengan nama. Bici ini butuh huruf terang gambar. Uji bici itu. Nah, Rojak. Nah, ini Murad. Nah, ini Ustaz Taufik. Nah, yang ini belah. Lemak ada gambar dah macam maco. Iman maco, tekabak-kabak. Manalah angko dua ni. Inilah singgung nyebut tiap tahun aturan pemilu ni dirubah-rubah.
terpening pala. Tahu lah man presiden ada cuma 2 kan calonnya, tak ada tak ciren kayaknya. Nah, ciren ni lah nombor 2. Nah, ya ulama mesen macam itu. Sudah. Ingat tak? Nah, sudah. Nah, yang 4 ikutnya ini, hati-hati. Cari dari partai yang mengusung partai Islam, yang membela Islam, partai-partai yang partai akan mengusung asas Islam. Maksud asas Islam tu bukan yang nak niri ke negara, tidak. Dah kata ibu nak niri ke negara Islam, tidak. Kita ini bu, perkara agama ini bukan soal negaranya bu, bukan soal aturan, soal manusianya. Biarpun kita hidup di negara yang amburadul, kalau wongnya Islami tetap hukum Islam. Reban kambing tetap kambing walaupun kita ayam. Tidak mungkin kita masuk reban kambing kita ayam nak jadi kambing. Walaupun kampung itu rusak, man kita tidak galak. Walaupun negara itu negara bukan Islam, kalau kita nak menerapkan hukum Islam tetap pacak nyalan kenya. Tapi walaupun kita hidup di negara-negara hukum Islam, kalau kita nak melanggar hukumnya tetap terlanggar itulah. Nah, jadi cari partai. Ibu kan punya anak, ibu kan punya cucung. Ibu dengarkan, minta nyuk tahu. Bahasa nentukan pemimpin ni gunakan 3: mata, kuping, hati. Mata nyingok, kuping dengar kabar, hati ni nak ikut kata hati. Mak mano perasaan hidup kita ni sekarang ni, mak mano? Barang mahal semua. Segala-galanya. Kita yang jualan saro ibu, ukuran masih nak besar, mah itulah modalnya besar. Kawan nak beli mahal dah galak. Adonannya nak dirubah adonannya, kalau kaget laju tak ada lemak lagi. Cukup nak dia yang cari kalau ribut. Nak dikendal itulah gegol ada naik lagi. Subuh salah. Nah, pacaklah ibu berfikir macam mana. DPR-nya macam itulah. Karena ini penentu. Satu suara kita tunjukkan kepada seorang calon DPR. Ini aku ngomong nih bu, DPR kami seberang ulu 2 lain dengan kamu sini. Dah baca ngajak kamu. Kalau presiden tadi baca nomor 2 ya sudah nomor 2 Ustaz melok udah. Tapi kalau yang DPD baca gitu, DPD baca, DPR nggak bisa. Lain lu bu, lain iwaknya. Iya, lain lu bu, lain iwaknya. Iya, ada iwak belis, ada iwak selu. Tak acak, kamu mesti iwak seruang. Tak acak Ustaz, kami wilayah iwak belis. Ibu jingok, anggota DPR itu siapa wongnya yang calon tu? Kalau soal baik bu, main ni baik kalau. Kalau ibu nak baju asal tahan. Tukang beca bajunya 40 kok. Sehari ni Golkar, besok P3, sore ke Demokrat, ke malam PKS. Alak banyak mang, mana kena dia, kena kalau. Pikir hati mamang tu milih sikok, penting baju aku bersalin. Ngenjuk kalau baik kalau bu, juk baju kaos, jilbab mah itulah. Wong Golkar ngenjuk warna kuning, Demokrat ngenjuk biru, yang ini ngenjuk hijau. Tinggal ibu mak kayu bung serendit, bala-bali takkan tukar. Mak kayu bunglon, berapa? Hijau, kuning, hitam, hijau, berapa? Tergantung juan. Kurang-kurang lagi ngenjuk cap, kurang-kurang jelas ngenjuk gambar. Ini nak maulud ini banyak ibu. Calon DPR ini nak maulud pak langgar yo. Ya. Makan apa? Nasi. Bung berapa? Bung sekat gek aku. Tapi gek sambutan aku ni. Njuk sambutan.
Aku lah ngomong ke, mengundang aku ceramah, ada calon-calon tu tinggal ke? Nah, jadi walhasil ibu, ke depan cari pemimpin yang datangnya dari, kalau Habib Rizik nunjukkan partai-partai pembela Islam. Karena yang namanya setiap partai itu mereka punya visi dan misi. Bahasa Palembangnya ada tujuan. Nah, kalau partai tadi ada tujuannya kepengen ngapus pelajaran agama Islam di sekolah, kan salah. Pengen ngapus pesantren tutup baik. Kemudian homo-homo ini tadi tuh yang lesbian dikembang biak ke, biarlah talak ke lah. Lo kak lanang kuncit galau. Nah, ya Allah ya Rabbana. Yang mak ini bu ada partainya. Partai. Ya partai. Partai. Ya partai. Partai. Iya. Nah. La haula wala quwata illa billah. Bu kalau ingat ya Allah ngelodoknya nanti. Cuman kita saat ini kata Habib Rizik perlu berjuang. Umat Islam ni berjuang dan berusaha menang kalah urusan Allah. Tapi kalau tidak berjuang pasti kalah. Nah, galak idaknya tu balik ke kita tu lah kaum muslimin ini macam mana. Tu jadi balik kepada ngapa ngaca ke situ soal cerita pelajaran saya ni. Alah kejauhnya. Oh, soal tadi junub tadi. Ya. Jadi balik penyebab mandi wajib tadi. Jadi junub yang dibuat tadi terangkatlah adanya dengan mandi wajib. Penyebab mandi wajib itu tidak setiap saat. Ada penyebab. Kalau terjadi salah satu dari 6 sebab ini, maka dia harus melakukan mandi wajib. Pertama, ilajul hasyafati fil farji. Kedua, khurujul maniyyi. Ketiga, al-haidu. Keempat, wan nifas. Kelima, wal wiladatu. Keenam, al-maut. Penyebab mandi wajib yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Bukan tujuan nak kuang ajar, bukan tujuan nak main-main, bukan tujuan nak ngapok, ini pelajaran. Ilajul hasyafati fil farj ini masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita. Walaupun tidak keluar sperma. Bahasa ngetopnya biar jelas. Orung. Budak tangi. Biar jelas. Bukan nak kurang ajar. Biar orung. Nak pelak balik orung. Cuman ukuran dia harus mandi wajib. Ini hukum, bukan main-main. Memang aku ni tukang penesan. Cuman mau ngajar pakai ni mulutnya mesti lobok. Kalau tidak jelas, tidak terti-terti ini nih. Nengarnya lagi bau sore ni lah. Misal tidak jadi, tapi batasan sunat tanah banyu hilang. Jadi maaf kalau cuman baru teparak baik tidak jadi, tidak mandi wajib. Tapi kalau batas itu doanya sudah hilang, tidak jadi, tidak keluar sperma, tetap harus mandi wajib. Nah, itu baru dengar. Yang berdoa panjang tu baru dengar. Oh, cuman ada nutup jilbab. Oh. Nah, dah apa jika tadi baru tahu sore ni, njuk tahu anak cucu. Ini yang tua kan lo belajar ni. Pucuk 50 kan banyak belajar. Kita ni punya anak, punya mantu, punya cucu. Dan mungkin mereka tidak duduk belajar macam ni, tak berludu. Mereka betul lah punya nyai, punya wakcik yang galak belajar. Dia sambil duduk berek tahu tadi Ustaz Taufik ngajar mak ini, mak ini. Oh, mak itu iya. Jadi mesti tetap mandi wajib. Tuh, Ingat ke? Nah.
Malen ni cewek. Iya, jauh ingat antum cai. Gawi ayat lain. Mana tadi? Lupa hilang. Nah ini kan. Itu. Ya. Wa khurujul maniyyi, yang keluar sperma. Baik dia dengan berhubungan atau bukan. Mimpi atau macam mana, pokoknya dia keluar. Cuman kita ni nak tahu yang mana yang namanya yang wajib harus, kalau itu keluar harus mandi, dengan dia yang tidak mandi. Mandi ni 3 beradik pemisahan. Mazi sama wadi. Anak ni lanang, tapi kalau ke bab arah ke sebelah sana, cuman kaget ibu diterangkan ni, kalau terjadi di anak lanang atau abahnya, juk tahu hukumnya. Kalau di kami lanang ni 3, kalau dia badannya capek nian, capek misal ngunjal barang, mikul, nah dia ni kencing. Waktu dia kencing, kami lanang ni galak leket di ujung terakhir itu leket, nah galak keluar cairan putih. Itu namanya wadi. Itu najis ibu. Tidak mandi wajib dia. Wani. Ucak je emang. Kopi ni pasar. Wadi. Macam lelek pasar tu nah, sopir tukang beca galak keluar dia. Kencing terakhir leket. Galak ada cairan bening, itu wadi. Kedua, mazi. Mazi itu syahwat, seksnya tinggi tapi tidak ada tempat pelampiasan. Sama metunya. Jadi waktu dia kencing terakhir leket keluar cairan. Itu namanya mazi. Ini mahap ngomong kalau di wong lanang, kalau dia nak berhubungan sebelum keluar sperma, yang ini duluan keluar. Nah, maka itu nak hati-hati. Mazi, wadi ini hukumnya najis. Sperma itu tidak najis ibu, bapak, tidak najis. Jadi kalau dia kena sewet, sperma kena sewet. Sewet ini digawak sembahyang sah, tidak najis. Cuman khawatir sebelum sperma ni keluar, mazi noken. Nah, mazi tadi yang najis kenyo. Ini nerangkan hukumnya. Ya. Saudara asas lah tua nerangkan ini. Cari yang lain baik. Ibu pecahnya baik tua. Baru sore ni dengar. Baru sore ni nak dengar. Aku ni lah nak 70. Baru inilah dengar. Kaget tu lah ke di rumah nak cucu. Sampai ke jadi ustazah juga. Misal makin mik ibu di rumah. Anak cucungku sekalian yang terhormat. Ya, pengen jadi ustazah. Pakailah cak 3 lapis jilbab tu sini. Nah, saudara nah, tak apa-apa. Ustazah tingkat RT. Nah, tak apa-apa. Nah, yang ketiga namanya mani. Ibu nyo tahu dengan anak bujang. Nah, khusus anak bujang. Ini sperma, dia keluarnya tidak masing-masing. Dia akan keluar apabila terjadinya ada satu hasrat yang tertinggi. Dia akan keluar dan keluarnya tidak seperti yang mazi sama wadi tadi. Jadi dia keluar kalau bentuknya tidak bening, agak butek, ada bau, macam gendum, ditarik dia manjang, itu sperma. Dan keluarnya harus ada rasa nikmat. Keluar cairan itu baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia keluar dalam ada rasa nikmat, itu adalah mani namanya.
Apabila ini keluar harus mandi wajib. Selesai. Ketiga. Selesai yang panjang. Nerangkan itu baik. Nah, ya. Hati-hati. Ini pernah di Jakarta, Ibu. Pernah di Jakarta, Mahab ngomong. Mana nyebutnya? Jadi sperma ini dijual. Jadi bukan bayi tabung. Jadi ada wong ganteng lah. Wong ganteng dia kepengen punya anak ganteng, pintar, nah berhubungan dengan dia. Jual beli di luar negeri sana. Astagfirullahalazim, pakai pacak model itu bulu. Ada nih anak-anak pernah baca di apa artikel itu, sekian banyak wanita yang sudah berhubungan dengan dia. Bukan lagi ratusan, dari pojok ratusan. Nah, apa maksiatnya tadi. Nah, balik kepada si sperma ini tadi, termasuklah yang haram itu kalau dianya bayi tabung pakai sperma wong. Jadi dianya ini kan payah nak membuahi indung telur. Lantas misal dia ngambil sperma wong, itu tetap hukumnya sambungan zina. Tapi kalau dia sperma suaminya bagus, tapi prosesnya payah, nah nyumput di sperma lakinya membuai indung telur istrinya, tidak apa-apa. Kan dikacaukan, sudah dikacau berapa proses segala macam, tidak perlu terhenti, baru dimasukkan ke rahim istrinya. Kalau makai sperma laki itu tidak ada haram hukumnya. Ya, mahal juga Bu biayanya, kan murah. Miliar kan tak? Ya, miliar kan ya? Ratusan juta. Jadi kamu baca beranaklah terus. Hah? Oh, jadi apa? Kalau dianya sebegitu mahalnya, anak tadi itu mahal, biayanya mahal, ngapola lantas lah lahir nak jadi rusak itu lah. Kapan ngomong itu sudah menjadi takdir ketentuan. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, nggak naik lagi darah. Darah aku ni Bu di pucuk 170 terus ya. Anak ni kalau 150 dah acak ngajar. Mesti nganteng. Cuman kalau lah tambah pikiran kerok, naik dia 18, 19. Anak pernah 250 Bu. Cak idak we. Per 100. Ya doa orang banyak. Doa orang banyak ni kabul. Minta sehat, panjang umur. Itulah kalau diajak-ajak penesan ni biar lepo pikiran. Kalau nurutkan pegel Bu, ceramah ni pegel Bu. Pegel-pegel nian, tambah lagi nyampaikan hukum dan tak dengar-dengar tu nah, pegel-pegel hati. Tambah lagi nih, Ibu ni lah belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main Ibu keciran aku dengerai kamu. Ciran ini kalau ketemu, nyanyilah Ibu pojok panggung ciran aku. Pegel lah itu hatiku. Ya Allah, aku ni apalah dianggap ngajar itu. Nah, ya, dijingok misal, apalah pokoknya gawe dak kawan aku. Mulai dia tu pegel itu. Nah, jadi walhasil dilepo-lepo ke hati ni. Kalau turunan darah tinggi, ayah meninggal 250 darah. Ibu orang tuaku. Ibu juga macam itu. Memanglah turunan ni an. Anak kena darah tinggi 250, ketahuannya pergi haji 2008. Waktu 2008 di Madinah ada bareng ayah berangkat benar. Ada di Madinah tu kan cek gratis. Pergi dewek ke masjid, ke rumah sakit Madinah. Hampir ke sana. Bingung terarap tu bingung. Kolo kele ngenje ubat. Masih ngiling. Ada budak apanya nama? Kaos apa? Yo, agak. Ustaz Topik yo. Uji budak betina. Ustaz Topik no. Iyo. Siapa? Aku ni budak Pagalam. No, kabar ni ada di sini. Ngapa?
Aku ni Ustaz dulu tinggal Palembang. Galak dengan Ustaz ceramah di radio. Alah kejauh nak bertemu di Madinah sini. Kau ngapo? Ada anu Ustaz, aku ni bidan apa? Perawat. Ada di sini ada ruangan kerja, aku daftar diterima masuk. Jika ngapo doktor tu bingung sama Ustaz. Ngapo? Darah Ustaz tu 250. Lanjutnya 3 kau ubat masih belum turun, dia tu bingung. Dia sudah juga nak diapa? Iya, dia tu bingung mak mana. Akhirnya bu, yang keempat dinjoknya ubat kecil ni kan. Begitu berdegup dimakan, terlemah badan. Berdegup langsung turun. 130-an. Nah, tak katin tahu jemaah. Oh, jangan katin tahu. Pergi dewean, mau pergi dewean. Ada sikap jemaah tu rewang. Kan kayak Zawawi, Ustaz Majid waktu tu berangkat bareng. Sikap tu ngomong, satu pik darahnya sian. Ngapulah Ustaz dah ngomong. Tidak, dia ngomong tambah jadi tidak dinjuk orang pergi. Jadi memanglah sudah penanian sejak saat itulah darah ni naik terus. Maka tu kalau ceramah dia ajak nesan lepo dia agak lembut otak ni. Agak kena juga orang. Kalau tegang nah macam tadi ingat nah mulai naik lagi dah sebanding. Cuma anda ni pemaaf, orangnya pemaaf. You nak marah-marah katik gunung juga. Sudah selesai mandi tadi. Habis ceritanya. Ingat tak tadi tu? Nah, misal terjadi kayak malam nah itu caranya. Wal haidu. Yang ketiga head. Lah paham kalau kapan ni. Cuman masih galak salah hitung-hitungan kamu tu. Hitung-hitungannya masih galak salah. Gak bingung, yang galak muntut yang galak ini itu yang galak ngitung jadi bingung. Head betina tu paling lama 15 hari. Paling lama. Biasanya 7 hari 7 malam. Biasanya paling cepat sehari semalam. Jadi head itu harus 24 jam. Kalau dia keluar darah tak sampai 24 jam, itu namanya darah penyakit, tak perlu mandi wajib, cewek harus 24 jam. Beda dengan nipas. Kalau nipas itu dionya denget walaupun sejam 2 jam sudah tu tak keluar darah nipas, itu tetap nipas karena ada budaknya beranak tu. Kalau head itu tidak cukup 24 jam, bukan head, namanya istihadah. Namanya darah penyakit. Warnanya tu ada 7. Dari mulai yang paling tua, warna sedang, terus sampai agak hijau, sampai agak kuning. Ada 7 warna. Ustaz ni main apa cek tahu ni. Ada di kitab disebut. Sangkan pacak dia omongkan di kitab disebut warnanya, penyakitnya, sebabnya ada kalau itu. Luas ibu, ilmu agama ni luas. Head bulanan ini pasti ini betina pasti takdirnya ada. Kalau betina tidak head, itulah ada istilah Palembang tu. Apa cek? Kering bangking tu lah itu dah. Artinya adonian, memang adonian. Dan ini disebut wayas alunaka anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Kalau ada orang nanya kepadamu ya Muhammad tentang soal haid, jawab haid itu adalah darah penyakit. Jauhi wanita yang sedang haid. Melakukan hubungan suami istri ketika wanita sedang haid hukumnya haram. Tapi pernah ada orang nanya dengan anak, aku lebih nikmat Ustaz, lebih lemak ketika istri sedang uzur. Haram. Itu cuman hawa nafsu yang diikuti. Sebenarnya harus dilawan nih. Head. Tiap bulan mesti ada. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat tentang haid. Jawab Siti Aisyah, Rasul nyatakan al-haidu kafaratuz dzunub. Haid itu adalah penghapus
penghapus dosa. Tak usah ditahan-tahan ibu, bahaya. Karena itu tuh penyakit, darahnya tuh kali tak metu, doanya bertumpuk. Maka itu bahaya. Melok-melok KB yang 3 bulan tidak men, 3 bulan tidak men, itu darah bertumpuk. Ibu pacak bayang ke mahap, darah head ketika keluar tu kiranya sebanyak, taruhlah secangkir misalan. Kalau dia tak ada metu 3 bulan 3 cangkir merengkelah dia jiwa sana. Maka tu terakhir di Palembang ada orang kena sakit sampai ke mana-mana dia berubat tak baik-baik. Mahap ngomong ketika dia kencing keluar macam irisan hati bu. Bel tekapal ni anu dia ustaz dia. Macam irisan hati darah beku itu. Banyak ustaz, bukan dikit. Itulah yang dianglonya. Ratusan juta duit habis ngobat ke dokter masih tak mempan. Ya barang disimpan nak metu. Ustaz, mandat do melok kabi beranak terus. Jadi ngapa je? Ya Allah. Kuasa Tuhan buong zaman bingen berhenti dewek beranak. Dan melok-melok kabi batasan 4 habis. Kuasa Tuhan tadi. Habis nipas bininya mahap ngomong campur pula si laki tadi. Dah hamil. Pas umur budak 2 tahun baru boleh adik lagi. Allah tu maha kuasa ni. Janganlah kita tu nak mentasi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tambah jadi. Ini noh disantun-santun beranak siang malam pagi sore. Oh singgonya kamar dia si bagus-bagus ya. Bini tadi diwangi-wangi ke ni? Masih tak boleh. Yang dibawa nangko ngacang-ngacang boleh. Gawe Tuhan galau tadi. Ngacang-ngacang bawa batang nangko boleh. Cara barang ngacang masih leka. Inilah berubat ke Singapura, berubat sana. Segala ubat nak dimakan, yang cuman belum makan 3 biji salah. Biji donong, biji durian. Lain nak teguk kalau Ustaz, masih belum leket dah sudah. Bismillah, selesai. Tapi tidak semuanya harus kecil hati tidak punya anak. Nabi kurang apa doanya? Doa Nabi tak makbul. Doa Siti Aisyah makbul. Tapi dari Siti Aisyah Rasulullah tak dapat anak. Nabi cuma dapat anak dari 2 isteri. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dapat anak 6, sama Mariyatul Al-Qibtiyah dapat anak sikok. Janda Mariyatul Qibtiyah dapat anak sikok. Yang dari Siti Khadijah dapat 6. Siti Aisyah itu gadis, cantik, muda, tapi tak dapat dari dia. Rasulullah kurang apa doanya kalau Allah tidak menghendaki. Jadi tak perlu nak kecil hati. Tapi Ustaz, ya ibu, sedih tak punya anak ni, giliran nyingok uangnya disambut oleh anaknya. Ngendong anak senang, tapi giliran merengkelnya lemaklah tak punya anak. Ibu jingok nak bicik-bicik nyerit anak maghrib hari tu. Balik! Dari jendela. Balik! Nah, dengar ke? Ya Allah, balik! Sehingga guru-guru balik, gabak gubung. Nah, jingok yang bercengkeman bercakar kan tu nah. Nah, giliran punya anak mai itu lemaklah tak usah punya anak. Tanggung jawab ibu punya anak, tanggung jawab, tambah lagi punya anak betina, tanggung jawab bukan main. Bukan main, harus dipertanggungjawabkan sampai donyo ngerti dengan hukum agama. Berat. Tapi Ustaz kaget aku mati, siapa nak doakan aku? Banyak asal kita berbuat baik dengan orang, galak-galak doakan kita. Wakaf, sedekah, do ilmu segala macam. Banyak jalan untuk kebaikan banyak. Wan nifas. Yang keempat, nifas. Darah yang keluar setelah beranak. Ngapa disebut nifas? Karena budaklah lepas. Yang kelima, wal wiladatu beranak. Orang beranak itu termasuk juga dianggap harus mandi wajib. Ngapa dia disebut wiladah?
karena hamilnya lah sudah, jadi namanya wiladah. Wiladah melahirkan. Yang keenam wal mautu, mati. Nah, yang meninggal ini namanya wajib mandi. Yang 5 tadi mandi wajib. Kalau mandi wajib berarti mengawi ke dewek. Kalau wajib mandi dimandikan. Maka itu mandi wong mati itu hukumnya wajib. Sangkannya banyak percikan mandi tadi tak boleh masuk juga bokol, tak boleh masuk juga ember. Karena banyaknya jadi mustakmal. Yang bagus mandi wong meninggal makai selang. Hidup ke bak mesin, cucuk ke laut sana. Nah, paling bagus. Nyewok inyo lemak, ngasak inyo lemak pakai sikat hitam. Tempat mandinya bukan wongnya.